Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Rinda Cikita Mamonto dengan NIM 131419088 dari kelas 5C jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini mengenai ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Arwil Dayanto, SPD MPD. Langsung saja yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Rian Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritis publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan menurut saya, kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, untuk suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya ilmuwan administrasi pendidikan, untuk memahami suatu studi mengenai kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan educational policy. Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan administrasi pendidikan. Tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apabila ilmuwan administrasi pendidikan tidak saja nantinya diharap sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apabila ilmuwan administrasi pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan polis. Maka akan tetapi lebih dari sekedar itu, ilmuwan administrasi pendidikan diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan ketidaktepatan dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian, studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan pendidikan telah melalui 4 tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama, problem identification, yang kedua agenda setting, yang ketiga policy problem formulation, yang keempat policy design. Proses implementasi kebijakan merupakan tahap bersifat praktis, berbeda dengan formulasi perumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Proses implementasi kebijakan terdiri atas beberapa tahapan, yakni yang pertama, tahapan pengesahan peraturan perundangan, yang kedua, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksanaan, yang ketiga, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, yang keempat, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. Contoh kasus kebijakan pendidikan terkini dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran daring dikarenakan pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam konteks pembelajaran, yaitu sistem pembelajaran dialihkan ke pembelajaran online atau biasa disebut daring. Dengan diadakannya metode pembelajaran daring membuat siswa atau mahasiswa mendapat kesulitan dalam belajar, yaitu kurang bagusnya jaringan internet membuat siswa atau mahasiswa tidak mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh guru atau dosen. Yang keempat, mengenai
Pada dasarnya, kebijakan terkait dengan pendidikan di negara maju dan berkembang itu sama saja. Outputnya adalah untuk mempersiapkan SDM yang punya kualitas dan bisa diandalkan dalam hal kepentingan negara. Tapi lagi-lagi hari ini dunia pendidikan baik itu negara maju dan berkembang masih disaring jebak dan seolah susah keluar dari budaya masa lampau, di mana setiap pribadi yang ingin merasakan manisnya pendidikan harus dipaksa berjibaku dengan mahalnya biaya yang masih menjadi problematika Dunpendik. Selain itu, terkait kurikulum Dunpendik pada umumnya secara global masih sering menggunakan metode ajar yang hampir dibilang masih sama dengan metode ajar sekian abad yang lampau. Yang kelima, satu hal yang pasti bahwa semua kebijakan terkait dengan Dunpendik tidak pernah terlepas dari yang namanya dinamika politik. Setiap pemangku kekuasaan pasti memiliki cara masing-masing untuk kemudian memberikan terobosan untuk kemajuan dunia pendidikan. Maka dari hal itu kemudian sekalipun nasib Dunpendik sangat ditentukan oleh kepentingan dan situasi politik yang memiliki pengharapan agar selalu ada terobosan baru di dunia pendidikan. Yang terobosan itu tidak hanya menyentuh dari satu sekian banyak aspek, melainkan semua aspek dan sendi-sendi pendidikan. Baik, itulah hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah kebijakan pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.